Ini yang kita lakukan kalau kita konsultasi ke dokter. Pertama, kita mulai dari gejala dulu. Pasti dokter akan menanyakan, apa gejalanya Pak, Bu? Nah, kita jawab dengan satu gejala saja, yaitu gejala utama. Jangan bilang begini, dokter saya sakit kepala, sakit perut, kulit kering, susah tidur. Jangan. Omong satu saja dulu. Karena pasti dokter akan tanya nanti. Ada keluhan lain? Nah, saat itu baru kita omong gejala keduanya. Oke? Bilang saja, dokter saya sakit perut. Sudah, itu aja. Setelah itu dokter pasti akan tanya, sakit di perut bagian mana? Posisinya apakah berubah-ubah atau tetap di satu titik saja? Kemudian dokter tanya lanjut lagi, sakitnya seperti apa? Apakah panas, perih, seperti tertusuk, atau seperti terjepit, seperti diikat, nyut-nyutan? Nah, itu soal sakitnya. Karakteristik sakitnya seperti apa. Setelah itu dokter akan tanya lagi, sudah berapa lama atau sejak kapan gejala ini muncul. Nah, ini juga salah satu aspek yang penting. Kemudian dokter akan tanya, apa hal-hal yang membuat gejala ini makin berat dan hal-hal yang membuat gejala ini makin ringan. Misalnya, perih di ulu hati setelah makan pedas, sakit pinggang membaik setelah kita rebahan. Nah, ini juga poin penting yang harus kita beritahu ke dokter. Kemudian setelah itu dokter akan tanya, ada keluhan lain? Nah, saat inilah baru kita beritahu keluhan lain adalah ini. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan keluhan yang berikutnya, nanti akan ditanya lagi seperti tadi, sejak kapan, di mana, seberapa berat, dan apa yang meringankan dan apa yang memperberat. Nah, itu akan semua gejala itu akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian seperti itu. Info yang harus diberikan kepada dokter antara lain riwayat penyakit sebelumnya, pernah sakit ini, pernah sakit itu, beritahu ke dokter. Riwayat alergi makanan, atau yang paling penting lagi, adakah alergi obat atau tidak. Kemudian penyakit yang sekarang dialami, bisa saja sedang mengalami hipertensi atau diabetes, perlu diberitahu. Dan yang paling penting, obat-obat yang telah kita konsumsi apa saja, dan obat-obat yang sedang kita konsumsi secara rutin apa saja, supaya dokter memasukkan bahan itu sebagai pertimbangan untuk memberikan terapi nanti. Kalau sudah semua itu, nah dokter akan bertanya keluhan-keluhan atau tanda-tanda spesifik yang mengarah kepada suatu penyakit tertentu. Misalnya kalau ada gangguan pada menstruasi, pasti dokter akan bertanya bagaimana siklus haidnya, apakah sudah menikah atau belum, pemakaian KB-nya seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan ditanyakan dokter menunjang diagnosa atau terapi yang akan diberikan. Kemudian kalau dokter tanya, perhatikan pertanyaannya. Kita harus jawab seperti apa yang dokter tanya. Misalnya kalau dokter tanya, ibu, anak ibu sudah berapa? Kita janganlah menjawab, anak yang pertama umur 3 tahun, anak yang kedua belum sekolah. Tidak perlu. Langsung bicara saja, anak saya 2 dok. Nah, kalau memang diperlukan umur anaknya, pasti akan ditanyakan. Oke, jadi jawab apa yang ditanyakan saja. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang tidak dikeluhkan pun dokter akan periksa, karena siapa tahu ada gangguan yang lainnya. Jadi jangan bingung kalau dokter tiba-tiba meriksa semuanya. Setelah itu dokter akan menentukan diagnosa atau penyakit yang mungkin dialami oleh pasien. Bisa saja ini belum pasti atau sudah pasti. Jadi boleh ditanyakan ke dokter, kemungkinan lain yang saya alami ini apa dok? Nah, dokter akan menjelaskan. Setelah itu dokter akan memberikan nasihat tentang penyakit dan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh pasien tentang penyakit dan gejala yang dialami. Kemudian dokter bisa saja memberikan terapi. Terapi itu bisa tanpa obat, bisa dengan obat, bisa operasi, bisa dirujuk ke tempat lain, itu tergantung kasus per kasus. Nah, saat itulah pasien boleh bertanya, apakah ada pilihan lain dari terapi yang dipilihkan oleh dokter? Nah, saat itulah diskusi bisa berjalan. Mungkin pasien maunya begini, tapi yang disarankan dokter berbeda. Nah, itu kita bisa diskusikan untuk mengambil langkah yang paling tepat untuk pasien.
Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter, karena dokter akan memberikan pilihan dan jalan keluar yang spesifik, yang khusus dari pasien ke pasien. Mungkin itu saja yang perlu kita perhatikan kalau kita konsultasi dengan dokter, supaya konsultasi kita memberikan nilai yang paling optimal bagi kita. Tentu saja ini semua demi kepentingan pasien dan meringankan beban yang dialami oleh pasien. Oke, itu saja. Jangan lupa share ke teman-teman lain tentang informasi ini. Jangan lupa berdiskusi di kolom komentar. Dan yang paling penting, tetap sehat, tetap semangat.